semuanya. Di sini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dasar-dasar pengetahuan mata kuliah Filsafat Ilmu. Sebelumnya, perkenalkanlah saya, Suci Ningsih, NIM 2019-35002. Nama saya Rica Aulia, NIM 2019-35007. Saya Muhammad Dorif, NIM 2019-35010. Saya Sofiana Aiza, NIM 27. Saya akan menerangkan tentang penalaran. Yang pertama adalah hakikat penalaran. Penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik kesimpulan yang berupa pengetahuan. Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk yang berpikir, merasa, bersikap, dan bertindak. Sikap dan tindakannya yang bersumber pada pengetahuan yang didapatkan lewat kegiatan merasa atau berpikir. Penalaran menghasilkan pengetahuan yang dikaitkan dengan berpikir dan bukan dengan perasaan. Meskipun, seperti dikatakan oleh Pascal, hati pun mempunyai logika tersendiri. Meskipun demikian, patut kita sadari bahwa tidak semua kegiatan berpikir menyandarkan diri pada penalaran. Jadi, penalaran merupakan kegiatan berpikir yang mempunyai karakteristik tertentu dalam menemukan kebenaran. Selanjutnya adalah ciri-ciri penalaran. Yang pertama, adanya suatu pola berpikir secara luas dapat disebut dengan logika. Suatu kegiatan berpikir bisa disebut logis ditinjau dari suatu logika yang tertentu dan mungkin tidak logis bila ditinjau dari sudut yang berbeda. Yang kedua, suatu analitik dari proses berpikirnya. Sifat analitik ini, kalau kita kaji lebih jauh, merupakan konsekuensi dari adanya suatu pola berpikir. Tanpa adanya pola berpikir tersebut, maka tidak akan ada kegiatan analisis, sebab analisis pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu. Berdasarkan kriteria penalaran tersebut di atas, maka dapat kita katakan bahwa tidak semua kegiatan berpikir bersifat logis dan analitis. Ditinjau dari hakikat usahanya, maka dalam rangka menemukan kebenaran, kita dapat bedakan dua jenis pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan yang didapatkan sebagai hasil usaha yang aktif dari manusia untuk menemukan kebenaran. Yang kedua, pengetahuan juga dapat kita tinjau dari sumber yang memberikan pengetahuan tersebut. Selanjutnya adalah logika yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Lia Sofiana Aiza. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang logika. Logika adalah bidang pengetahuan dalam lingkungan filsafat yang mempelajari secara teratur asas-asas dan aturan-aturan penalaran yang betul atau correct reasoning. Secara etimologis, logika adalah istilah yang dibentuk dari kata logikos yang berasal dari kata benda logos yang berarti sesuatu yang diutarakan, suatu pertimbangan akal pikiran, kata, atau ungkapan lewat balasan. Selanjutnya, penarikan kesimpulan ada dua cara. Yang pertama induksi, yang kedua adalah deduksi. Yang pertama, induksi merupakan cara berpikir di mana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Yang kedua adalah deduksi, adalah cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Ada 4 hukum dasar dalam logika oleh John Stuart Mill. Yang pertama adalah hukum identitas atau law of identity. Yang kedua adalah hukum kontradiksi atau law of contradiction. Yang ketiga adalah hukum tiada jalan tengah atau law of exclusive middle. Yang terakhir adalah hukum cukup alasan atau law of sufficient reason. Yang pertama adalah hukum identitas atau law of identity yang menjelaskan bahwa sesuatu itu adalah sama dengan dirinya sendiri. Yang kedua adalah hukum kontradiksi atau law of contradiction yang menjelaskan bahwa sesuatu pada waktu yang sama tidak dapat sekaligus memiliki sifat tertentu dan juga tidak memiliki sifat tertentu itu. Yang ketiga adalah hukum tiada jalan tengah atau law of exclusive middle yang mengungkapkan bahwa sesuatu
pasti memiliki sifat tertentu atau tidak memiliki sifat tertentu itu ada dan tidak ada kemungkinan lain. Yang terakhir adalah hukum cukup alasan atau law of sufficient reason, adalah menjelaskan bahwa jika terjadi perubahan pada sesuatu perubahan itu haruslah berdasarkan alasan yang cukup atau alasan yang logis. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan materi yang ketiga, yakni sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan ada 4, yakni yang pertama adalah metode deduktif atau yang biasa kita kenal sebagai rasio atau penalaran dari manusia. Kemudian ada metode induktif atau yang biasa kita kenal sebagai empiris atau pengalaman manusia. Kemudian ada intuisi, yakni penalaran tertentu yang dilakukan oleh manusia. Kemudian yang terakhir adalah wahyu, di mana wahyu adalah turun dari Tuhan yang disalurkan atau disampaikan oleh nabi-nabi di sepanjang zaman. Yang pertama adalah metode deduktif atau rasio. Kaum rasionalis mempergunakan metode deduktif dalam penyusunan pengetahuannya. Premis yang dipakai dalam penalarannya didapatkan dari ide yang menurut anggapannya jelas dan dapat diterima. Ide ini menurut mereka bukan ciptaan manusia, melainkan prinsip itu sudah ada jauh sebelum manusia memikirkannya. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa ide kaum rasionalis adalah bersifat a priori dan pra-pengalaman yang didapatkan manusia melalui penalaran rasional. Kemudian masalah utama dalam metode deduktif ini. Masalah utama yang timbul dari cara berpikir ini adalah mengenai kriteria untuk mengetahui akan kebenaran dari suatu ide yang menurut seseorang jelas dan dapat dipercaya. Selain itu, masalah utama yang dihadapi kaum rasionalisme adalah evaluasi dari kebenaran premis-premis yang dipakainya dalam penalaran deduktif. Karena premis-premis ini semuanya bersumber pada penalaran rasional yang bersifat abstrak dan terbatas dari pengalaman, maka evaluasi semacam ini tidak dapat dilakukan. Kemudian yang nomor 2 adalah metode induktif atau pengalaman. Biasa disebut kaum empiris. Kaum empiris berpendapat bahwa pengetahuan manusia itu bukan didapatkan lewat penalaran yang abstrak, namun lewat pengalaman yang konkret. Gejala-gejala alamiah menurut anggapan kaum empiris adalah bersifat konkret dan dapat dinyatakan lewat tangkapan panca indera manusia. Dengan metode induktif, maka dapat disusun pengetahuan yang berlaku secara umum lewat pengamatan terhadap gejala-gejala fisik bersifat individual. Yang timbul dalam penyusunan pengetahuan secara empiris ini ialah bahwa pengetahuan yang dikumpulkan itu cenderung untuk menjadi suatu kumpulan-kumpulan fakta. Kumpulan tersebut belum tentu bersifat konsisten dan mungkin saja terdapat hal-hal yang bersifat kontradiktif. Hal ini membawa kita kepada 2 masalah. Yang pertama adalah sekiranya kita mengetahui 2 fakta yang nyata. Yang kedua, mengenai hakikat pengalaman yang merupakan cara dalam menentukan atau menemukan pengetahuan dan panca indera sebagai alat menangkapnya. Ya, yang ketiga adalah intuisi atau biasa disebut penalaran atau bisa juga disebut dengan rasio. Intuisi merupakan pengetahuan yang didapatkan tanpa melalui proses penalaran tertentu. Seseorang yang sedang terpusat pemikirannya pada suatu masalah tiba-tiba saja menemukan jawaban atas permasalahan tersebut. Intuisi bersifat personal dan tidak bisa diramalkan. Sebagai dasar untuk menyusun pengetahuan secara teratur, maka intuisi tidak bisa diandalkan. Kegiatan intuitif dapat dipergunakan sebagai hipotesis atau analisa selanjutnya dalam menentukan benar tidaknya pernyataan yang dikemukakan.
Dan yang terakhir yang saya jelaskan adalah wahyu. Wahyu merupakan pengetahuan yang disampaikan oleh Tuhan kepada manusia. Pengetahuan ini disalurkan melalui nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan di sepanjang zaman. Pengetahuan ini didasarkan kepada kepercayaan akan hal-hal gaib atau supranatural. Kepercayaan kepada Tuhan merupakan sumber pengetahuan. Kepercayaan kepada nabi sebagai perantaranya, dan kepercayaan terhadap wahyu sebagai cara penyampaiannya. Hal tersebut merupakan dasar dari penyusunan pengetahuan ini. Secara rasional, bisa dikaji umpamanya apakah pernyataan-pernyataan tersebut yang terkandung di dalamnya bersifat konsisten atau tidak. Di pihak lain, secara empiris, bisa dikumpulkan fakta-fakta yang mendukung pernyataan tersebut atau tidak. Wahyu adalah saluran dari agama yang dimulai dari rasa percaya dan lewat pengkajian selanjutnya. Kepercayaan itu bisa meningkat atau menurun. Selanjutnya, kriteria kebenaran. Menurut Purwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menerangkan bahwa kebenaran itu adalah satu, keadaan atau hal dan sebagainya yang benar atau cocok dengan hal atau keadaan yang sesungguhnya. Misalnya, kebenaran berita ini masih saya ragukan. Kita harus berani membela kebenaran dan keadilan. Dua, sesuatu yang benar atau sungguh-sungguh ada, betul-betul hal demikian halnya dan sebagainya. Misalnya, kebenaran-kebenaran yang diajarkan agama. Tiga, kejujuran, kelurusan hati. Misalnya, tidak ada seorang pun saksi akan kebenaran dan kebaikan hatinya. Selanjutnya, berikut ini adalah teori-teori kebenaran. Satu, teori kebenaran korespondensi atau korespondensi theory of thought. Menurut Jujun S. Surya Sumantri, teori kebenaran korespondensi atau yang disebut dengan accordency theory of thought adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. 2. Teori koherensi atau coherence theory of thought. Menurut Amsal Bahtiar, teori koherensi atau konsistensi adalah teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria koheren atau konsistensi. Suatu pernyataan disebut benar bila sesuai dengan jaringan komprehensif dari pernyataan-pernyataan yang berhubungan secara logis. 3. Teori pragmatisme atau the pragmatist theory of thought. Menurut Ahmad Susanto, pragmatisme berasal dari bahasa Yunani yaitu pragmai, artinya yang dikerjakan, yang dilakukan, perbuatan, tindakan. Sedangkan bagi filsafat yang dikembangkan oleh William James di Amerika Serikat, teori kebenaran pragmatis adalah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal, atau sosial. 4. Teori performatif. Menurut Ahyar Lubis, menjelaskan suatu pernyataan dianggap benar jika ia menciptakan realitas. Jadi, pernyataan yang benar bukanlah pernyataan yang mengungkapkan realitas, tetapi justru dengan pernyataan itu tercipta realitas sebagaimana yang diungkapkan dalam pernyataan itu. 5. Agama sebagai teori kebenaran. Menurut Amsal Bahtiar, pada hakikatnya manusia di dunia ini adalah sebagai makhluk yang suka mencari kebenaran. Salah satu cara untuk menemukan suatu kebenaran adalah agama. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia.
baik tentang alam, manusia, maupun Tuhan. Dalam mendapatkan kebenaran, menurut teori agama, adalah wahyu yang bersumber dari Tuhan. Hai guys, terima kasih telah menonton video presentasi dari kelompok kami. Kami memohon maaf apabila kualitas video dan kualitas audio yang kurang baik, karena kita menggunakan media seadanya. Thanks guys, jangan lupa di subscribe, like, and comment. See you next video.